Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1006 sampai tahun 1008. Swallow Tianmu adalah kata baru, apalagi bagi orang-orang yang beragama Buddha dan Tao. Bahkan Kevin Ye sendiri belum pernah mendengarnya. Saat ini, Biksu Agung Tianqi hanya berpura-pura mengerti dan menebusnya. Saya tidak tahu di mana menemukan kata baru dan menaruhnya di kepala Kevin Ye. Jika Kevin Ye mengetahuinya saat ini, dia akan merasa seperti berbaring dan ditembak. Namun, Biksu Agung Tianqi mengatakan bahwa memang benar bahwa Kevin Ye sedang memurnikan tubuhnya dengan kekuatan kekacauan dan guntur. Menurut pendapat Kevin Ye, kekuatan perampokan guntur yang kacau ini tidak ada bandingannya. Sayang sekali jika disia-siakan dengan cara seperti itu. Lebih baik membuat diri Anda murahan. Hanya saja keinginan dan asumsi selalu baik, tetapi ketika dilaksanakan, keduanya sangat berbeda. Kevin Ye di langit tidak pernah menyangka bahwa meskipun kesengsaraan petir kekacauan itu kuat dan memiliki denyut nadi yang sama dengan aura kekacauannya sendiri, namun hegemoni dan daya hancurnya sangat menonjol, yang tidak dapat dibandingkan dengan kelembutan dan kekuatan aura kekacauannya sendiri. Pada saat ini, Kevin Ye, setelah menelan kesengsaraan petir kekacauan, hanya merasakan bahwa tubuhnya yang baru mengeras itu terkoyak berulang kali. Cahaya listrik yang menyala-nyala itu tampaknya membanjiri setiap sel dan setiap bagian daging dan darah terus-menerus merembes keluar, dan kemudian menyatu di bawah kekuatan kekacauan yang kuat. Meskipun tubuh Kevin Ye akhirnya terkondensasi, rasa sakit seperti ini bukanlah yang dapat dibayangkan dan ditanggung oleh orang biasa. Namun, Kevin Ye dan Falcon Ye adalah makhluk abadi pertama di 9 alam. Dia masih memiliki kekuatan dan ketekunan. Karena dia telah membuat pilihan, dia hanya bisa berdiri di depannya dan menanggungnya dengan diam. Lebih baik menanggung rasa sakit fisik daripada membiarkan beberapa gadis di kota langit menderita. Memegang keyakinan ini, Kevin Ye menggertakkan giginya dan mendengus ke langit, "Ayo, ayo. Aku ingin melihat apakah kesengsaraan petir yang kacau dalam legendamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi." Tampaknya telah marah oleh kata-kata Kevin Ye, dan kesengsaraan petir di langit sekali lagi melonjak keluar dari cahaya baru. Namun, kali ini, berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, 2 kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Kevin Ye tertegun dan tiba-tiba mencibir padanya dan berkata, "Jalan surga itu omong kosong. Kamu juga emosional dan marah. Bagus, bagus, aku akan membawamu ke sini hari ini untuk melihat apa yang bisa kamu lakukan." Sambil berteriak, mata langit Kevin Ye tumbuh semakin besar dan terus berputar. Seluruh langit mendengarkan bunyi klik yang keras, dan api petir ungu yang bersilangan dan berputar seperti 2 naga raksasa sekali lagi mengenai Kevin Ye. Kevin Ye tidak bergerak dan gemetar, karena 2 kekacauan guntur perampokan ini masih sesuai dengan perintah. Saat ini, seluruh tubuhnya tidak hidup dalam cahaya api. Suara kicauan meledak di setiap sudut tubuhnya. Di Taman Kota Langit, menatap Kevin Ye di langit, Lin Sailing, Cynthia Fang dan Lan Chair menatap kesakitan di mata mereka. Sudah ada 2 guntur langit. Jika kamu meninggalkan kakak perempuan dan adik perempuan Butterfly Dance, kamu dapat memikirkan suatu cara. Kamu melihat naik turunnya seolah-olah itu sangat menyakitkan. Kalau tidak, mari kita bersama-sama dan bertarung melawan guntur langit untuk mengapung dan tenggelam. Saat ini, Lan Chair paling gugup, dan air matanya keluar dengan cepat. Namun, Cynthia Fang sangat tenang dan berkata, "Jika kamu, jangan main-main denganku. Tidakkah kamu melihat bahwa saat ini tubuh yang mengapung dan tenggelam sedang disempurnakan dengan guntur langit? Tubuhnya sekarang telah memadat ke dadanya, selama kamu memberinya sedikit waktu lagi untuk mengapung dan tenggelam, dia akan mencapai putaran ketiga dari sihir 9 putaran. Sekarang kita harus tenang dan menunggu sedikit lebih lama." Tapi... Claire Lan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ditusuk dalam-dalam oleh Cynthia Fang. "Tidak ada yang bagus, tetapi, apakah kamu ingin melihat naik turunnya sesuatu?" Claire Lan mendengarkan raungan Cynthia Fang, dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menyerah, "Baiklah." Saat ini, Claire Lan khawatir, tetapi melihat ke langit yang gelap, tampaknya seseorang lebih cemas daripada Claire Lan. Orang ini tidak lain adalah Biksu 7 Harta yang berdiri di luar kota langit. Biksu Tianqi baru saja mengatakan bahwa menelan mata surga adalah untuk menakut-nakuti Biksu 7 Harta dan mereka semua menjadi linglung. Biksu 7 Harta Karun dan Kevin Ye berseteru karena menghancurkan harta karun spiritual. Mereka tidak dapat melihat Kevin Ye berhasil selamat dari malapetaka dan menjadi lebih kuat. Jadi,
Melihat Kevin Ye yang terus-menerus melahap api dan guntur langit, Biksu Tujuh Harta Karun itu cemas dan sedih seperti 100 cakar yang menggaruk hatinya. Setelah 2 putaran, Biksu Tujuh Harta Karun meraba-raba dahinya yang telanjang dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menghadapi kiamat. Saudara Buddha Tianqi, Anda baru saja mengatakan bahwa menelan mata surga adalah suatu hal. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Melihat bahwa Qibao meragukan dirinya sendiri, Biksu Besar Kiamat berkata, tentu saja, menelan Tianmu, seperti namanya, dapat melahap langit dan bumi. Sekarang iblis Kevin Ye dapat menelan perampokan api dan guntur langit dengan sihir ini. Pikirkanlah, begitu dia berhasil dalam perampokan, seberapa mengerikan itu. Seorang sosok yang tidak takut pada api dan guntur, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menaklukkannya. Perkataan Biksu Tianqi memang menakutkan, tetapi apa yang dia katakan pada dasarnya mirip dengan kenyataan. Sebenarnya, niat awal Biksu Tianqi saat ini adalah untuk membuat pernyataan yang menakutkan dan membujuk orang-orang ini untuk pergi. Bagaimanapun, tidak sama halnya dengan menghabiskan begitu banyak. Terlebih lagi, begitu Kevin Ye berhasil merampok, bagaimana mungkin dia tidak menyelesaikan masalah dengan kelompoknya sendiri. Rubah iblis berekor 10 sudah cukup bagi orang-orang ini untuk minum sepanci. Selain itu, Kevin Ye, yang melahap langit dan bumi, apakah perlu bagi mereka untuk hidup? Namun, Biksu Agung Tianqi tidak ingin mendengar kata-katanya di telinga orang lain, dan maknanya benar-benar terdistorsi. Ketika kiamat sudah tua, dia tidak peduli dengan perebutan antara pintu-pintu tersembunyi ini, tetapi beberapa orang peduli. Baik Biksu Tujuh Harta dan Taois Xuan Chen tidak ingin memiliki guru yang kuat di kepalanya di masa depan, terutama Kevin Ye yang masih muda saat ini. Begitu dia dibiarkan berkembang dan tumbuh dewasa, aku khawatir pintu-pintu tersembunyi surga kuno ini tidak akan punya cara untuk hidup. Tidak, sama sekali tidak. Kau tidak boleh membiarkan iblis ini berhasil melewati jarahan dan merajalela. Setelah memikirkannya cukup lama, Biksu Tujuh Harta Karun akhirnya membuka mulutnya dan menggelengkan kepalanya seperti orang gila. Kemudian mata Biksu Tujuh Harta Karun itu melirik Xuan Chen, Tianqi dan semua orang, teman-teman terkasih, saudara-saudara Buddha, semuanya, kita harus bekerja sama untuk bergegas, dan membunuh Kevin Ye dalam satu gerakan untuk menghindari bencana di masa depan jika dia belum berhasil melewati kepala iblis. Saat ini, Biksu Tujuh Harta Karun San Nian bangkit lagi. Dia tidak hanya ingin menyerang Kevin Ye, tetapi juga ingin bergandengan tangan dengan orang-orang Buddha dan Tao ini. Tetapi orang-orang Buddha dan Tao ini bukanlah orang bodoh. Bahkan Ziyang, yang pernah memanggil Kevin Ye, yang pernah menjadi iblis dalam mulut, juga menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat mereka semua terdiam, Biksu Tujuh Harta Karun itu bahkan lebih marah. Dia menghentakkan kakinya dan bersenandung, karena tidak ada seorang pun bersamaku, aku akan membunuh dunia hari ini bahkan jika aku sendirian. Setelah itu, Biksu Tujuh Harta mengabaikannya. Tubuhnya garang dan tangannya mengepal. Dia menepuk Kevin Ye di langit. Saat itu, mata Biksu Tianqi berbinar, menatap Biksu Tujuh Harta, tetapi tidak membuka mulutnya untuk menghentikannya. Dia hanya memegang alu penundukan sihir dan berkata, Amitabha. Bab 1007. Di antara dua aliran Buddhisme dan Taoisme, Biksu Agung Qibao tidak dianggap memiliki pencapaian tertinggi, juga bukan yang paling kejam. Meskipun orang ini paranoid, tetapi juga memiliki akar, meskipun egois, tetapi tidak pernah takut untuk berekspresi. Namun, dibandingkan dengan para biksu dan penganut Tao yang canggih itu, satu-satunya kekurangan Biksu Qibao adalah IQ-nya tidak online. Di dunia ini, yang lemah bukanlah yang mengerikan adalah kebodohan. Dalam hukum dunia manusia, orang jahat belum tentu mati, dan orang baik belum tentu mati, tetapi orang bodoh pasti akan mati. Saat ini, Biksu Agung Qibao adalah orang yang sangat bodoh, karena dia membuat keputusan yang bodoh dan berani menyerang Kevin Ye, yang sedang melintasi perampokan. Bahkan Biksu Agung Kiamat tidak berani melakukan hal seperti itu, jadi akhir tragisnya telah diblokir. Sekarang, dengan bantuan Biksu Qibao, hampir semua orang di dua aliran Buddhisme dan Taoisme menaruh hati mereka ke dalam perut mereka. Tidak peduli apapun hasil dari tindakan Biksu Qibao, orang-orang dari agama Buddha dan Tao memiliki garis yang jelas untuk memperlakukan Kevin Ye. Terus terang, Biksu Qibao adalah anak terlantar yang ditelantarkan oleh dua aliran agama Buddha dan Tao. Di mata Biksu Tianqi, hasil terbaik dari tindakan Qibao adalah membunuh Kevin Ye. Ketika Kevin Ye meninggal, kota langit runtuh, dan kemudian tidak ada apa-apa. Di tengah-tengah, Biksu besar Qibao dan Kevin Ye terluka. Ketika saatnya tiba,
semua orang dari dua aliran agama Buddha dan Tao bergegas untuk menyelamatkan biksu besar Qibao dan membunuh Kevin Ye. Itu akan menjadi kesuksesan besar. Adapun hasil terburuk, serangan biksu tujuh harta gagal, dan Kevin Ye berhasil selamat dari perampokan. Pada saat itu, biksu Tianqi dan umat Buddha dan Tao hanya bisa melempar panci ke biksu tujuh harta. Setidaknya biksu tujuh harta meninggal, dan mereka tidak harus menanggung kemarahan Kevin Ye. Pada saat ini, kelompok orang-orang dari agama Buddha dan Tao ini hampir semuanya memiliki ide ini, tetapi sangat disayangkan bahwa biksu tujuh harta yang malang itu dijual, dan tidak tahu. Tentu saja, justru karena kebodohan biksu Qibao itulah dia membuat pilihan ini. Kalau tidak, dia bisa berdiri di luar dan menunggu perampokan Kevin Yedu berakhir. Apakah dia berhasil atau gagal, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sangat disayangkan bahwa biksu tujuh harta itu terlalu keras kepala. Dia begitu keras kepala sehingga dia harus membunuh Kevin Ye. Melihat tubuh biksu besar Qibao naik ke langit, biksu Tianqi di luar kota langit melafalkan sutra hati, sementara Taois Xuanchen hanya tersenyum kecut. Adapun yang lainnya, mereka menatap langit dengan tatapan kosong dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Di kota langit, Cynthia Fang melihat seseorang bangkit dari langit di tanah dan langsung menuju Kevin Ye. Dalam hatinya, dia berkata, tidak. Namun, bentuk tubuh biksu tujuh harta karun itu terlalu cepat, dan sudah terlambat bagi Cynthia Fang untuk menyadarinya. Telapak tangan yang bersinar dengan cahaya Buddhisme telah terukir di dada Kevin Ye dengan suara gemuruh. Kevin Ye, kau mati untukku. Di bawah cahaya guntur, biksu tujuh harta karun itu ganas dan ganas. Itu seperti dia ingin membunuh Kevin Ye. Jika itu hanya biksu tujuh harta karun, itu akan baik-baik saja, tetapi pada saat inilah guntur langit yang kacau menyambar di atas kepala Kevin Ye dan menghantamnya dengan keras. Kevin Ye mengatupkan giginya dan bersenandung. Dalam sekejap, cahaya petir sekali lagi menembus ke dalam tubuh Kevin Ye dan menyebar di telapak tangan biksu tujuh harta karun. Biksu tujuh harta karun itu segera merasakan arus listrik di sekujur tubuhnya, dan setiap sel menyebar terus-menerus, hampir seperti akan meledak. Meski begitu, biksu tujuh harta karun itu tidak mau menyerah, dan seluruh kekuatan sihirnya mengalir ke dada Kevin Ye. Pada saat ini, yang paling gugup bukanlah biksu tujuh harta karun, tetapi sekelompok orang Buddha dan Tao yang menonton pertempuran di bawah. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan Kevin Ye mati. Sangat disayangkan bahwa mereka terlalu meremehkan Kevin Ye, dan meremehkan Dewa dan Iblis 9 putaran, metode pelatihan pertama di zaman kuno. Meskipun dia diserang oleh kekuatan sihir biksu tujuh harta karun, Kevin Ye tidak mundur saat ini. Tidak ada gerakan lain kecuali bersenandung. Sebaliknya, biksu tujuh harta karunlah yang tidak dapat menahan kekuatan guntur. Saat ini, sepasang telapak tangan telah terbakar menjadi kokas. Saya tidak tahu kapan jubah itu akan berubah menjadi abu. Pada saat itu, Kevin Ye sekali lagi menyerap guntur langit yang kacau, dan seluruh tubuhnya telah mengembun ke leher. Dengan senyum dingin, dia mendengar Kevin Ye berkata, "Biksu, jika kamu tidak mundur, kamu akan mati." Dan biksu tujuh harta karun itu juga ketakutan entah kenapa saat ini, karena seluruh kekuatan sihirnya mengalir ke tubuh Kevin Ye, tetapi tampaknya lumpur mengalir ke laut, dan dia tidak dapat menemukan setengah poin kekuatan sama sekali. Bisa dibayangkan bahwa dia merasa bingung. Namun, di hadapan Kevin Ye, biksu tujuh harta karun itu masih menganggap dirinya sebagai guru yang saleh dari sekolah terkenal. Iblis, jangan liar. Jika aku mati, aku akan mati. Tetapi itu juga untuk keadilan dunia. Aku tidak percaya itu. Aku tidak bisa membunuhmu sebagai iblis sekarang setelah aku bekerja keras. Kemudian biksu tujuh harta karun itu tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Cahaya keemasan agama Buddha datang ke arah Kevin Ye. Sarira, ini adalah relik tulang Buddha. Biksu berikutnya, Tianqi, berseru dengan tergesa-gesa. Dia juga seorang penganut agama Buddha. Dia lebih mengenal relik itu daripada yang lain. Tidak heran Tuan Qibao berani menantang iblis jahat. Ternyata dia memiliki harta karun seperti itu. Pada saat relik tulang Buddha itu dilepaskan, terjadi kegemparan di bawah. Tidak seorang pun mengira bahwa biksu tujuh harta karun itu telah bersembunyi begitu dalam sehingga dia memiliki harta karun tubuh setelah semua 7 senjata ajaibnya dihancurkan. Tentu saja, tanpa relik tulang Buddha, biksu tujuh harta karun itu tidak akan berani bertindak gegabah. Karena pegangannya, biksu tujuh harta karun itu berani menyerang Kevin Ye, yang sedang melewati perampokan. Namun, biksu tujuh harta karun itu tidak menyangka bahwa relik tulang Buddha yang berkilauan itu tidak membuat Kevin Ye gugup. Sebaliknya, dia malah tertawa terbahak-bahak.
Hahaha. Biksu Agung Tujuh Harta berkata dengan nada meremehkan, setan jahat, mati saja masih berani membuka mulut untuk tersenyum, dan melihat Sang Buddha sangat kuat. Biksu Tujuh Harta itu berteriak dan melafalkan rumus Dharma di mulutnya. Relik tulang Buddha terbang tinggi ke atas kepala mereka. Kemudian ada cahaya keemasan di Sarira, dan cahaya itu mengandung teori Buddha, yang akan melewati Kevin Ye. Di mata Biksu Tujuh Harta, Kevin Ye, iblis ini ditakdirkan untuk mati dengan guntur di atas dan relik tulang Buddha miliknya sendiri. Jadi wajah Biksu Tujuh Harta itu mulai menunjukkan senyum bahagia. Namun, tidak lama kemudian Biksu Tujuh Harta itu merasa bangga. Di depannya, sesuatu yang mengerikan terjadi, yang segera mengubah senyumnya menjadi wajah pahit, tetapi juga dengan penampilan yang tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Bab 1008. Tidak seorang pun menyangka bahwa Biksu Tujuh Harta Karun memiliki tongkat pembunuh seperti relik tulang Buddha. Bahkan Kevin Ye tidak menyangka bahwa Biksu Tujuh Harta Karun telah membunuh relik, tetapi masih ada relik yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Begitu relik tulang Buddha keluar, baik Biksu Kibao maupun orang-orang dari dua aliran Buddha dan Taoisme mengira itu hanya masalah waktu sebelum Biksu Besar Kibao membunuh Kevin Ye. Beberapa orang bercanda mengatakan bahwa nama Biksu Kibao harus diubah menjadi Biksu Babao. Bagaimanapun, di mata Biksu Kibao dan Buddha serta Taoisme, Kevin Ye sekarang hampir berada di akhir hidupnya. Di depannya, ada relik tulang Buddha Biksu Kibao, dan kemudian ada api dan guntur langit. Bahkan jika Kevin Ye lebih kuat saat ini, dia seharusnya tidak dapat menahannya. Namun, yang tidak pernah diharapkan orang adalah bahwa Kevin Ye tidak hanya menahan serangan Biksu Kibao, tetapi juga berdiri dengan sangat santai. Setelah menyerap 3 kali petir, tubuh asli Kevin Ye akhirnya terkondensasi. Pada saat Biksu Kibao membuang relik tulang Buddha, Biksu Kibao terkejut saat mendapati tubuh Kevin Ye tiba-tiba berubah secara halus di langit. Awalnya, tubuh Kevin Ye hanya tumbuh hingga leher, dan wajah itu sama sekali tidak terlihat di bawah bayang-bayang cahaya keemasan. Namun kini, wajah cantik dan rupawan itu muncul di hadapan Biksu Seven Treasure. Biksu Seven Treasure terkejut karena ia melihat daging dan darah di pipi Kevin Ye tumbuh perlahan, lalu pecah di bawah pengaruh petir yang kuat, lalu pulih. Meskipun proses ini tidak lama, sungguh mengejutkan melihat Biksu Kibao. Khususnya, mata Kevin Ye yang penuh dengan cahaya keemasan, terus tersenyum dan menatap dirinya sendiri. Tampaknya ada semacam kekuatan yang menarik hati dan pikiran orang. Dengan cara ini, cahaya Buddha tercetak di tubuh Kevin Ye yang cerah dan bersih, mulai beriak. Saat ini, Kevin Ye tidak takut dengan cahaya relik tulang Buddha seperti iblis legendaris. Bermandikan cahaya Buddha, Kevin Ye tampaknya telah disublimasikan, yang membuat orang merasa bahwa itu adalah kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Relik tulang Buddha saya menaklukkan iblis dan setan, dan tidak pernah gagal. Bagaimana mungkin itu tidak berlaku untuk iblis ini? Biksu Kibao juga dengan bodohnya menatap pemuda tampan di sisi yang berlawanan. Tampaknya dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Namun, pada saat itu, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, Biksu, relik tulang Buddha Anda secara alami tidak berlaku untuk kursi ini, karena kursi ini sama sekali bukan iblis. Setelah suara itu, Kevin Ye melanjutkan, relik tulang Buddha Anda tidak hanya tidak berlaku untuk kursi ini, tetapi juga menambah 3 bagian kekuatan kursi ini. Jika bukan karena bantuan relik tulang Buddha, saya tidak akan dapat memadatkan tubuh asli saya secepat ini. Kata-kata Kevin Ye, tentu saja, setengah benar dan setengah salah. Namun, Biksu Tujuh Harta yang malang itu menjadi biksu sejati. Dia sangat menyesal dan gelisah. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak mungkin, Anda berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin Anda tidak menjadi iblis jika Anda membunuh semua orang di Gunung Maoshan? Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, biksu, tetapi saya tetap ingin mengingatkan Anda tentang kebaikan Anda dan segera kembali. Jika tidak, Anda akan menghadapi lautan kesulitan yang tak berujung. Haha, bercanda. Kau seorang bidat yang berani berbicara tentang agama Buddha di hadapanku. Tidak bisakah aku menghadapimu, bocah kecil? Ini konyol. Saat ini, Biksu Agung Kibao sudah mulai percaya bahwa Kevin Ye adalah seorang bidat. Dia sekarang hidup di dunianya sendiri dan tidak dapat mendengar kata-kata orang lain. Melafalkan rumus yang ringkas, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di dahi Biksu Tujuh Harta Karun yang telanjang. Di antara kilatan cahaya, relik tulang Buddha yang naik ke langit tiba-tiba berputar dan membesar, lalu menghantam dahi Kevin Ye dengan kecepatan yang sangat cepat.
Iblis jahat Kevin Ye, kau mati untukku. Hahaha, Biksu Agung Tujuh Harta Karun tidak berhenti berteriak, sudah hampir gila. Saat ini, Kevin Ye masih tersenyum dingin, Biksu, tampaknya kau telah bergerak untuk membunuh Nian. Ada 6 akar najis dalam agama Buddha. Mereka membunuh dengan gegabah. Mereka serakah, marah, dan membencimu. Tampaknya kehendak surga sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat diselamatkan oleh manusia. Selamat tinggal, Biksu. Kata Kevin Ye sambil tertawa terbahak-bahak. Mata surgawi di dahinya terbuka lagi, dan cahaya berwarna-warni keluar dari matahari itu. Pertama, itu difoto pada relik tulang Buddha yang terbang ke arahnya. Cahaya keemasan itu berhenti dalam sekejap, dan kemudian perlahan berubah menjadi cahaya keemasan di bawah mata Kevin Ye, yang menyatu ke dalam tubuh Kevin Ye. Tidak, relikku, bayiku. Sebelum pertemuan itu, iblis jahat itu benar-benar melahap relik tulang Buddha miliknya. Biksu Tujuh Harta itu melolong keras. Namun, setengah dari tangisannya adalah untuk senjata ajaib itu, dan setengah lainnya menangis untuk dirinya sendiri. Saat ini, bahkan harta terakhir dari Tujuh Harta telah hancur, keputusasaan keadaan pikiran tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Biksu Tujuh Harta Karun di langit itu memecah air matanya menjadi senyuman. Tawanya sangat kuat, tetapi ada semacam kegilaan orang yang sekarat. Haha. Biksu Tujuh Harta Karun itu kini bertekad untuk mati, seluruh kekuatan sihir tubuhnya langsung terkumpul di dantian, dan kemudian seluruh kota langit mulai berguncang. Mana yang melonjak ditekan pada satu titik, dan kemudian meledak menjadi kekuatan yang luar biasa 10 kali lipat dari dirinya sendiri. Terjadi ledakan besar, dan seluruh langit yang gelap meledak menjadi kabut darah, dan kemudian sedikit debu jatuh, dan gelombang udara terus bergulir di udara, dan butuh waktu lama untuk berhenti. Ketika langit malam kembali tenang, tidak ada biksu besar kibau di langit. Namun, sosok Kevin Ye masih memancarkan cahaya keemasan, berdiri di langit, seperti iblis. Ledakan diri Biksu Tujuh Harta Karun itu tidak membawa kerusakan apapun pada Kevin Ye, bahkan sedikit pun rasa sakit. Saat ini, Kevin Ye hanya menghela nafas dalam diam, Amitabha, kematian Biksu Agung juga merupakan hal yang indah. Saya harap Tanah Suci Barat tidak memiliki kegigihan, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, Amitabha. Namun pada saat ini, di kaki Kevin Ye, tanah di gerbang kota langit, terdengar suara ribut, iblis Kevin Ye, jangan berpura-pura berbelas kasih di sini. Jika Anda memaksa Master Kibau mati, itu adalah kejahatan. Tuan dan Nyonya, kita berbagi semangat yang sama dalam Buddhisme dan Taoisme. Sekarang tubuh Master Kibau tidak dingin, kita harus berbagi kebencian yang sama terhadap musuh dan membalas dendam Master Kibau, dan kita akan menebas iblis Kevin Ye dengan tangan kita. Pada saat itu, ada suara ribut di kaki Kevin Ye, tetapi mereka yang mendidih adalah para pengikut Buddhisme dan Taoisme. Mengenai kiamat dan Suancen, orang-orang tua ini tutup mulut dan hanya melihat ke langit yang gelap. Tepat pada saat ini, terdengar gemuruh guntur di langit lagi. Kevin Ye mendongak dan mencibir, kamu adalah seorang lelaki tua dengan rambut campuran, dan itu tidak ada habisnya.